Gitu. Sebelum bicara karir dulu ya. Heeh, Jadi kalau bicara ikigai itu membuat hidup kita lebih bermakna, bermanfaat, dan kita tahu kita dibangunkan setiap hari bangun tidur itu untuk apa gitu. Jadi kalau dari pagi sudah nge-rap, udah ngeluh, kayaknya sepanjang hidupnya itu begitu terus deh. gitu ya. Kalau buat saya, passion itu singkatan maksa, pas untuk action. Wah. Gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya kan katanya 87% mahasiswa itu salah jurusan gitu. Nah bisa jadi mereka nggak nemuin ikigainya, nggak nemuin passionnya, karena sebenarnya itu nggak ada yang namanya salah jurusan gitu. Pada saat kita sudah menemukan ikigai kita sudah menemukan makna hidup kita, berarti kita sudah menemukan passionnya kita gitu. Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listeners, selamat bergabung kembali dalam podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini Tasya Rustama akan memandu Anda. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar hubungannya dengan dunia karir begitu ya. Nah di kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar passion dan juga ikigai. Sebenarnya apa sih passion dan juga ikigai? Beda nggak sih? Kita akan tanyakan ya bersama dengan Mbak Mia Marian. Beliau adalah Career Connector. Selamat pagi, siang, sore, malam ini begitu ya. Selamat semangat. Oke, baik Smart Listener semuanya, senang banget diundang sama Mbak Tasya di program podcast Smart Career ya. Nah, saya selalu menyapa Smart Listener dengan Smart Listener yang aduhai. Apa itu aduhai? Aduhai adalah agen dunia akhirat. Pastikan bahwa karir Anda nggak cuma bermanfaat untuk dunia, tetapi juga akhirat. Seperti itu Mbak Tasya, dalam banget. Listener gitu aduhai ya. begitu ya. Oke, Mbak Mia, kita ngomongin soal passion dan juga ikigai. Sebenarnya apa sih bedanya passion dan juga ikigai? Oke, passion dan ikigai. Saya langsung bawa bukunya, ini ikigai, dan saya menjelaskan passion dan ikigai. Sebelumnya nih Mbak Tasya, pasti Smart Listener itu sering sekali merasakan yang namanya di kantor tuh bosen, bete, terus udah gitu rutinitas aktivitasnya, apalagi absen dari jam 8, jam 5, begitu terus ya. Ujung-ujungnya akhirnya sering sekali yang namanya kalau udah bosen kutu loncat, apply sana sini gitu ya. Nah itu bisa jadi jangan-jangan belum ketemu ikigainya gitu. Jadi maksudnya apa sih ikigai? Ikigai itu adalah gabungan dari kata iki itu adalah kehidupan, dan gai itu adalah nilai gitu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu nih sebenarnya saya bangun pagi dapat kehidupan baru, nilai kehidupan saya apa sih? Gitu. Sebelum bicara karir dulu ya. Jadi kalau bicara ikigai itu membuat hidup kita lebih bermakna, bermanfaat, dan kita tahu kita dibangunkan setiap hari bangun tidur itu untuk apa gitu. Jadi kalau dari pagi sudah nge-rap, udah ngeluh, kayaknya sepanjang hidupnya itu begitu terus deh. Gitu ya. Nah kalau ini Mbak Mia, kita bangun pagi tapi udah mikir nih, oh iya nanti ada meeting ini, ntar ada itu masuk ikigai nggak sih? Termasuk ikigai, tapi mungkin akhirnya nggak bernilai. Jadi misalnya gini, saya kan suka pakai singkatan maksa ya. Misalnya saya sebagai PNS gitu, pada saat bangun tidur, wah PNS nih, pekerjaan nonstop. Wah, nggak ada habisnya gitu. Nah itu ujung-ujungnya yang keluar bangun pagi itu udah hormon stres yang keluar, hormon kortisol. Jadi Smart Listener bedain hormon kortisol itu, ingat aja kita lagi nginjek-nginjek sepatu, kayak sol sepatu gitu ya. Itu adalah membuat hidup kita tertekan, hari-hari kita tertekan. Ujung-ujungnya kalau ada yang macet, ada hal-hal yang membuat kita bete, bawaannya itu langsung emosi jiwa gitu. Tapi pada sumbu pendek gitu. Tapi pada saat kita bangun tidur, oke, hari ini ada meeting, deadline belum selesai, bla bla bla, tapi kita alhamdulillah bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja dan lain-lain. Meaningfulnya dapat bahwa saya bekerja itu nggak cuma buat saya, tapi juga buat membantu atasan saya, bawahan saya, Pak Satpam dan lain-lain. Karena pada saat kita bekerja nih Smart Listener, pada dasarnya rezeki kita tuh buat orang banyak. Iya nggak sih Mbak Tasya di sini itu sebenarnya nggak cuma gajinya bukan Mbak Tasya juga gitu, tapi buat operator, buat yang lain gitu. Nah itu kan meaningful ya, bahwa keberadaan kita bangun pagi bekerja di kantor itu nggak cuma buat sendiri, lebih bermakna nggak sih, lebih semangat nggak sih ikigainya gitu ya. Nah disitulah meaningfulnya kita dalam bekerja. Kalaupun misalnya kita bicaranya rutinitas, itu biasanya
sudah hal yang biasa. Tapi kalau kita dibuat berarti, itu kayak jadi luar biasa gitu. Oke. Nah, kita juga kenal namanya passion, Mbak Mia. Oke. Adakah hubungannya antara ikigai dengan passion ini? Oke, ada banget gitu ya. Jadi tadi saya bilang kalau misalnya kita cuma jadi PNS, pekerja nonstop, itu bisa jadi akhirnya kita nggak ada passion di situ, nggak menemukan passion. Jadi kalau ikigai ini, kalau misalnya digabungkan ada 4 kotak, itu pertama adalah kita bicaranya kalau di kotak paling atas kita tahu dulu passionnya apa gitu. Kalau buat saya passion itu singkatan maksa, pas untuk action, gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya kan katanya 87% mahasiswa itu salah jurusan gitu. Nah bisa jadi mereka nggak nemuin ikigainya, nggak nemuin passionnya, karena sebenarnya itu nggak ada yang namanya salah jurusan gitu. Kalau kita kembalikan lagi ke Allah, Allah pasti menciptakan sesuatu, menentukan sesuatu tuh nggak sia-sia, gitu kan. Nah kembali lagi kalau kita dalam kondisi yang kayaknya nih gue salah jurusan nih, nih kayaknya gue salah perusahaan gitu, bisa jadi kita ikigainya belum dapat. Nah passion itu adalah bisa berubah-berubah. Bisa juga passion itu nggak cuma satu, gitu. Yang penting kita melakukannya itu dengan happy, dengan bergairah, dengan seneng gitu. Itu bicara passion. Kalau pada saat kita sudah menemukan ikigai kita sudah menemukan makna hidup kita, berarti kita sudah menemukan passionnya kita gitu. Nah passion itu yang membuat kita happy setiap hari. Nah itu bisa dengan hobi, dengan pekerjaan, dengan pelajaran apapun gitu ya. Nah kalau udah ada kotak bulat satu passion, selanjutnya ada lagi mission. Nah bicara mission ini adalah, kalau passion itu startnya adalah apa sih yang gue inginin nih, lebih ke diri sendiri, internalnya gitu. Ada yang misalnya bilang jangan main game terus gitu kan, nanti game membosankan. Tapi ada yang game nggak membosankan karena saya punya karir di situ. Dari passion akhirnya bisa jadi karya di situ ya. Nah, ada juga mission nih. Mission apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh orang lain, apa yang diinginkan oleh lingkungan. Misalnya kalau bicara mission, mereka banyak yang berkarir di dunia relawan gitu ya. Nah itu mungkin passionnya bisa jadi nggak terlalu passion, tapi missionnya dia, ini bermanfaat untuk orang banyak. Jadi gairahnya juga timbul gitu. Nah kalau bicara mission ini, itu nggak bisa yang sebentar-sebentar wani piro. Wah, itu bicara nggak bisa perhitungan gitu. Jadi sebenarnya smart listener ada hal-hal yang memang, Mia minta tolong dong, Mbak Tasya minta tolong. Itu jangan sebentar-sebentar, gue nggak bisa. Padahal bisa jadi kita akan menemukan ikigainya kita di situ. Jadi hal-hal yang sebenarnya kita nggak terfikirkan, kok ternyata nyambung ya, kok ternyata nyaman ya gitu. Nah itu bicara mission, bicara orang lain ya, kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada nih di bawah mission itu, kalau di bulet-buletan itu ada namanya vocation. Vocation itu maksudnya apa? Vocation bisa jadi kita dibayar atau kita dapat penghasilan, tapi sebenarnya kita nggak suka. Sebenarnya kita nggak ahli gitu. Tapi karena kita dalam tanda kutip ada uangnya, akhirnya suka juga kan gitu. Kita sebenarnya banyak nggak sih kayak gitu Mbak Tasya, kita melakukan sesuatu pekerjaan, aktivitas, sebenarnya gue nggak suka sih, gue nggak nyaman. Tapi ini meaningful banget buat hidup gue. Ini bermakna banget. Nah itu bicaranya vocation. Dan itu akan mengandung makna juga gitu. Baru yang terakhir dari passion, mission, vocation, bicara ikigai, kita bisa bermakna kalau sudah bicara profession. Nah bicara profession ini gimana? Profession itu kalau saya nyebutnya, kita kan kalau bicara bekerja itu seperti rumah keduanya kita ya. Kalau bicara rumah tuh adanya, kalau saya bilangnya tuh ada satu pernikahan dengan profesi. Wah, dalam banget ya. Gitu. Dalam banget karena kalau udah bicara pernikahan dengan profesi kita, akhirnya kita bisa merasa saling mencintai, langgeng, apapun yang terjadi tuh kita happy gitu ya. Kayak misalnya saya sudah hampir lebih dari 20 tahun mungkin ya jadi karir konektor. Even misalnya sekarang dalam kondisi banyak PHK, tapi saya tetap happy. Karena apa? Saya menemukan arti profesi saya karir konektor adalah membantu satu orang seperti membantu satu keluarga. Nah itu kan jadi ada meaningfulnya, ikigainya dapat gitu. Nah dari keempat ini kalau bicara ikigai, passionnya dapat, missionnya dapat, saya membantu orang banyak, passionnya mungkin saya bisa membangun networking gitu ya. Terus juga bicara vocationnya, saya memang tidak ahli di bidang misalnya networking, tapi saya dapat uang dari situ. Nah itu akhirnya menjadi profesi saya. Jadi saling terkait. Seperti itu Mbak Tasya. Oke, baik. Gimana ikigai ini Mbak Mia? Kalau andai kata diterapkan di dalam karir kita, apakah jadi excellent kah? Atau
kayaknya masih butuh proses gitu, karena kan pencarian passion, pencarian vocation tadi, mission, ini kan butuh proses ya. Iya, kalau kita terapkan di perusahaan atau dimanapun di organisasi apapun bicara karir itu pasti bukan menjadi excellent lagi tapi bisa menjadi expert gitu. Maksudnya apa expert? Contohnya misalnya Mbak Tasya sebagai penyiar radio udah pasti passion misalnya. Setelah itu kalau misalnya ada kerjaan-kerjaan di luar pekerjaan presenter gitu, Mbak Tasya tuh akan dengan senang hati membantu. Jadi kalau misalnya Mbak Tasya bantuin, ini bukan kerjaan gue nih gitu, nih bisa yang lain. Nah itu biasanya ikigainya belum dapat tuh, karena sebenarnya pada saat kita bekerja di perusahaan itu nggak ada lagi istilahnya job desk, karena kita saling membantu kan, bicara kolaborasi. Setelah itu bicaranya adalah vocation. Mungkin ada hal-hal yang dibantu sama Mbak Tasya sebenarnya bukan kerjaannya Mbak Tasya, tapi ternyata itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, misalnya bisa menghasilkan juga gitu. Baru setelah itu bicaranya adalah profesinya Mbak Tasya, itu menguatkan profesinya Mbak Tasya bahwa Mbak Tasya tuh nggak sekedar bisa jadi presenter loh, tapi dia multitasking, dia juga bernilai untuk dirinya dan juga bernilai untuk orang banyak di lingkungannya gitu. Ujung-ujungnya biasanya kalau expert semakin kita banyak melakukan itu semakin ahli kan gitu, nggak cuma itu aja gitu. Nah kalau udah bicara expert, career is follow you. Wah. Nah ini waktunya Anda smart listeners untuk mencari ikigai Anda. Dimulai dari tadi passionnya apa begitu kan, missionnya, vocation, hingga akhirnya bisa menjadi profession gitu. Oke, smart listeners, di dalam podcast ini Anda bisa mendapatkan intisarinya begitu ya. Anda juga bisa mendapatkan sari-sari lainnya seputar dunia karir di podcast-podcast Smart Career lainnya. Kami akan ketemu bersama dengan Anda di episode-episode lainnya. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.